Tapi nanti kita juga ingin informasikan pemirsa bahwa nanti Al-Araf, anggota dari calon, maksud kami Pansel KPK yang juga merupakan peneliti dari Imparsial juga akan bergabung bersama kami di program Prime Talk malam hari ini. Mas Kurnia, 10 nama telah diserahkan Pansel ke Presiden. Apakah teman-teman ICW dan juga teman-teman pegiat anti korupsi puas? Kalau dikatakan puas, sebenarnya masih ada beberapa catatan ya. Seperti yang misalnya dalam 10 nama yang tergabung dalam 10 orang yang disodorkan oleh Pansel kepada Presiden, ada beberapa nama yang berasal dari penyelenggara negara ataupun penegak hukum yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Padahal itu kan merupakan indikator integritas yang harus diletakkan sebagai poin utama. Akan tetapi dari awal kita memberikan masukan kepada Pansel, ada resistensi baik dari Pansel ataupun dari pihak-pihak tertentu. Poin keduanya, ada figur-figur yang diduga pernah melanggar kode etik ketika yang bersangkutan pernah bekerja di KPK. Ini kan sebenarnya problem kita pengen buka-bukaan aja nih Mas. Nama yang dimaksud oleh teman-teman dan juga oleh ICW siapa? Mudah sebenarnya bagi publik untuk melihat 10 nama ini, dilihat saja di beberapa pemberitaan itu sudah terbuka kok. Dan maka dari itu kita berharap agar Presiden lebih selektif untuk memilih siapa dari 10 ini yang layak dilemparkan ke DPR. Atau mungkin Presiden harus mendengarkan beberapa masukan dari elemen masyarakat, elemen organisasi yang memang menuntut agar Pansel kali ini dievaluasi kerjanya. Kalau dari 10 nama ini dikira tidak ada yang tepat, maka Presiden berhak untuk mengembalikan nama itu. Karena pada prinsipnya Pansel ini kan dibentuk dengan payung hukum keputusan Presiden. Saya ingin juga menggarisbawahi, tadi Anda mengatakan sudah terbuka ke pemberitaan dan juga publik juga sudah membaca di pemberitaan bahwa ada nama Pak Firly yang kita tahu di pemberitaan di mana-mana juga disebutkan bahwa dia dituding oleh teman-teman pegiat anti korupsi, Bang Neta, diduga melakukan pelanggaran etik begitu, dan hal ini sudah dibantah oleh Pak Firly bahwa kasusnya sudah clear. Kalau menurut Bang Neta, apakah Anda puas dengan ini dan bagaimana tudingan dengan sejumlah nama dalam 10 nama itu yang dinilai tidak layak karena melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK? Jadi saya kira Indonesia Polisud memberi apresiasi kepada Pansel ya, yang sudah menyerahkan 10 nama ke Presiden. Dan karena Pansel adalah kepanjangan tangan Presiden, saya kira nggak ada alasan juga bagi Presiden untuk mengkoreksi kerja Pansel. Saya kira Presiden tutup kuping saja, kemudian serahkan ke DPR biar cepat. Kalau kemudian muncul tudingan-tudingan, sebenarnya kan kalau Indonesia Polisud melihat yang ditudingkan oleh teman-teman koalisi itu kan cuma polisi aja. Cuma polisi. Kebetulan dari 4 polisi sekarang 3 udah gugur, tinggal 1 Firly. Dari kasus Firly, Indonesia Polisud menelusuri tidak ditemukan adanya sidang etik dalam kasus Firly. Kemudian tidak ada keputusan etik terhadap Firly. Kalau kemudian teman-teman ICW atau koalisi punya, atau katakanlah juru bicara KPK punya, saya kira serahkan aja ke Bapak ini. Jangan ke saya, kalau bisa ke saya. Tapi kalau nggak bisa ke Bapak ini yang akan menyeleksi. Artinya serahkan menurut aja. Anda nama dari Firly itu clear? Clear. Jadi jangan karena ketidaksukaan kemudian dijadikan fitnah, dikriminalisasi, kemudian dibully. Saya kira ini nggak fair. Kita sama-sama bergerak ya, mencermati proses hukum, dunia hukum. Kita harus bicara fakta, jangan fitnah. Saya kira mungkin Mas ini juga belum pernah lihat itu. Mas Kurnia setuju dikatakan sudah clear sebenarnya? Kepada figur tersebut sebenarnya ICW sendiri yang melaporkan yang bersangkutan ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Jadi tidak tepat ketika menyebutkan ICW tidak tahu persoalan ini begitu, tapi kita melaporkan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etik. Ketika ingin diputuskan, yang bersangkutan ditarik kembali oleh Polri lalu dipromosikan mendapatkan sebuah jabatan tertentu. Dan maka dari itu penting bagi Presiden untuk melihat lebih jauh. Selain dari dugaan pelanggaran kode etik, sebenarnya ada beberapa figur yang pernah diprotes pada internal KPK. Dugaan itu kan azas praduga tak bersalah. Dugaan itu belum tentu benar. Justru ketika dugaan itu kan tidak tepat, ketika IPW menyebutkan tidak ada pelanggaran kode etik. IPW bukan orang ya, bukan organisasi yang memutuskan pelanggaran kode etik. Tapi baiknya Pansel menanyakan kepada KPK bagaimana sebenarnya status pelaporan Indonesia Corruption Watch terhadap dugaan pelanggaran etik salah satu mantan deputi di KPK. Pak Neta. Ya, penting sebenarnya. Itu dugaan. Boleh saja teman-teman dari ICW melaporkan. Tapi sepanjang pengetahuan kita tidak ada sidang etik itu. Apalagi keputusannya. Nah, kemudian bagaimana bisa dikatakan itu sebagai dasar hukum untuk
memfitnah, membuli, menyalahkan. Tidak ada sidang etik, Bang Kurnia. Tidak pernah Bagaimana ada. kemudian bisa Seharusnya dikatakan dicek ada lebih jauh. pelanggaran Kenapa etik? tidak ada putusan sidang etik? Karena ada sebuah surat. Apakah Pak Neta tahu ada sebuah surat dari Polri yang menginginkan yang bersangkutan kembali ke instansi asalnya? Bang Neta tahu itu? Artinya sebelum ada sidang etik sudah ditarik. Ada putusan sudah ditarik terlebih dahulu. Ini yang menjadi persoalannya. Karena gini, Jadi tidak tepat ketika menyebutkan yang bersangkutan. Bang Neta, silakan. Ya, karena polisi yang ditugaskan di sana kan ada masa jabatannya, ya kan? Itu tergantung kebijakan dari pimpinan kepolisian. Kalau kemudian dia ditarik oleh institusinya, kalau KPK mau memproses etik tetap bisa dong. Oke.